Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Indiwara Putri, NIM 2021334146. Di sini saya akan menerangkan tentang tata surya. Galaksi adalah sebuah sistem yang terkait oleh gaya gravitasi yang terdiri dari kumpulan bintang, planet, gas, debu, nebula, dan benda-benda langit lainnya yang ada di ruang hampa jagat raya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Nah, rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Pada tahun 1926, Edwin Hubble mengatakan 4 macam galaksi menurut bentuknya, yaitu yang pertama galaksi elips, yang kedua galaksi spiral, yang ketiga galaksi tak beraturan, yang keempat galaksi spiral berpalang. Planet-planet. Planet-planet adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Nah, yang dimaksud bintang itu sendiri adalah matahari dan orbitnya berbentuk elips. Berdasarkan letak garis edarnya, planet dibagi menjadi 2, yaitu 1. Planet dalam. Planet dalam adalah planet-planet yang berada di sabuk asteroid. Letaknya antara orbit Mars dan Jupiter, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, planet luar. Planet luar tata surya adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Macam-macam dan ciri-ciri planet. Merkurius. Ciri-ciri planet Merkurius antara lain: A. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan terletak paling dekat dengan matahari. B. Bentuknya terlihat berubah-ubah seperti bulan karena pengaruh revolusi Merkurius. C. Atmosfer Merkurius sangat tipis, terdiri dari uap natrium dan kalium. D. Merkurius tidak memiliki satelit. Venus. Ciri-ciri planet Venus antara lain: A. Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi.
B. Venus merupakan planet yang suhunya paling panas. C. Arah rotasi Venus berbeda dengan planet lainnya. Arah pemutarannya searah dengan jarum jam, yaitu dari timur ke barat. D. Ukurannya hampir sama dengan bumi, sehingga gravitasi di Venus hampir sama dengan gravitasi bumi dan sering dijuluki kembaran bumi. E. Venus kadang terlihat di sebelah timur saat matahari terbit, sehingga sering disebut bintang timur atau bintang pagi. Kadang terlihat di sebelah barat saat matahari tenggelam, sehingga sering disebut bintang senja atau bintang kejora. F. Venus tidak memiliki satelit. Bumi. Ciri-ciri planet bumi antara lain: A. Bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. B. 2/3 dari permukaan bumi ditutupi oleh air. C. Atmosfer bumi tersusun dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, ozon, dan gas lainnya. D. Atmosfer berfungsi untuk melindungi kita dari sinar matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh bumi. E. Kala rotasi bumi sama dengan 24 jam, kala revolusi bumi sama dengan 365/4 hari sama dengan 365,25 hari sama dengan 1 tahun. F. Bumi memiliki gravitasi yang membuat manusia tetap berada permukaan. G. Bumi memiliki sebuah satelit alami, yaitu bulan. Mars. Ciri-ciri planet Mars antara lain: A. Planet Mars disebut planet merah karena terlihat kemerahan. B. Atmosfer Mars tipis, tersusun dari karbon dioksida dan nitrogen. C. Mars mempunyai 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter antara lain: A. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. B. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium. C. Jupiter seperti bola gas raksasa yang terlihat sangat cerah. D. Jupiter adalah planet yang kala rotasinya paling cepat. E. Jupiter memiliki 79 satelit dan yang paling besar antara lain Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, satelit-satelit Galilei. Saturnus. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain: A. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin ini terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi es. B. Planet ini tampak berwarna kekuning-kuningan. C. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. D. Atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. E. Saturnus memiliki 82 satelit, yang paling besar adalah Titan. Uranus. Ciri-ciri planet Uranus antara lain: A. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. B. Atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen, helium,
metana. C. Uranus memiliki 27 satelit, yang paling besar adalah Oberon, disusul Titania, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus antara lain: A. Neptunus sering disebut kembaran dari Uranus. B. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. C. Jaraknya yang sangat jauh dari matahari mengakibatkan skala revolusinya paling lama dibanding planet lainnya dalam tata surya, yaitu 165 tahun. D. Planet ini memiliki 14 satelit. Yang terbesar adalah Triton, disusul Proteus dan Nereid. Benda-benda langit lainnya. Selain matahari dan planet-planet, di luar angkasa juga terdapat banyak benda-benda angkasa lainnya. Antara lain: 1. Meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak mempunyai lintasan tertentu. 2. Meteor. Meteor adalah meteoroid yang tertarik gravitasi planet dan berpinjar karena pergeseran dengan atmosfer planet. Meteor disebut juga bintang jatuh dan bintang beralih. Meteor terdiri dari besi dan nikel. 3. Meteorit. Meteorit adalah meteor yang telah sampai ke permukaan bumi. 4. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika jauh dari matahari. 5. Asteroid atau planetoid. Asteroid atau planetoid adalah benda langit berukuran kecil, tidak beraturan yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Bentuk lintasannya menyerupai lingkaran dan kebanyakan berada di sabuk asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. 6. Satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alam. Satelit alam adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Contohnya, bulan. Satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Teori nebula atau teori kabut. Tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin. Pilinannya berupa gumpalan kabut yang membentuk bola besar. Bagian tengahnya berbentuk matahari dan gumpalan kabut di sekitarnya sebagai planet-planet. Teori planetesimal. Matahari sebelumnya telah ada sebagai salah satu bintang-bintang yang banyak di langit. Pada sewaktu-waktu, ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya, terjadi tarikan gravitasi antara bintang yang lewat dan matahari tertarik ke arah bintang tersebut. Teori pasang surut. Pada saat sebuah bintang mendekat ke matahari, terjadilah pasang naik pada matahari membentuk bentukan cerutu yang besar menjorok ke arah bintang. Ketika bintang menjauh, cerutu besar ini mengalami perpecahan untuk membentuk gumpalan gas di sekitar matahari sebagai planet. Teori awan debu, atau juga disebut teori protoplanet.
Tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Salah satu gumpalan awan itu mengalami pemempatan. Pada proses pemempatan, partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, kemudian memadat dan membentuk gumpalan tunggal besar. Bagian inilah yang kemudian menjadi matahari. Teori Big Bang menemukan sisa radiasi hasil ledakan raksasa. Radiasi latar kosmis sebagai bukti bahwa alam semesta berasal dari ledakan raksasa telah terbukti dan menjawab hipotesis asal-usul alam semesta. Semua persediaan unsur ciptakan dalam setengah jam pertama setelah terjadi ledakan. Oleh karena itu, tidak ada materi baru yang diciptakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.